Saat Malaysia memburu mimpi besar lolos ke Piala Asia 2 kali beruntun, sebuah kejutan datang dari belakang layar. Pemain asal Argentina, Leandro Hidalgo, dikabarkan segera memenuhi syarat membela Harimau Malaya awal tahun depan. Siapa sebenarnya Hidalgo? Apa yang membuatnya layak dinaturalisasi? Dan bagaimana ia bisa mengubah wajah timnas Malaysia? Kami akan bongkar semuanya secara detail, hanya di Cek Fakta. Pemain asal Argentina bidik panggilan timnas Malaysia awal tahun depan sebelumnya, Hidalgo menjadi salah satu pemain asing yang disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh Malaysia. Rencana tersebut disampaikan oleh pemilik JBT, Ismail Sultan Ibrahim melalui akun ke-10 pribadinya. Hidalgo diproyeksikan menjadi bagian dari skuad Malaysia untuk menghadapi turnamen penting di pentas Asia. Selain Hidalgo, Tengku Ismail juga menyebut nama penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergson Da Silva. Bergson dapat dinaturalisasi sebagai rencana jangka pendek setelah 5 tahun di Malaysia. Hidalgo juga merupakan rencana jangka panjang dengan pemain yang ada, kata Tengku Ismail. Penampilan konsisten bersama klub membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain asing berkualitas di Liga Malaysia. Ia punya keunggulan dalam menciptakan peluang dan mengatur serangan dari tengah atau sayap. Selain bermain sebagai pemain sayap, Hidalgo juga bisa beroperasi sebagai gelandang serang. Fleksibilitas ini memberi pelatih keuntungan dalam merumuskan strategi, terutama jika terjadi perubahan formasi. Hidalgo saat ini dipinjamkan ke Kuala Lumpur City FC dari Johor Darul Ta'zim. Pemain berusia 26 tahun itu telah bermain di Malaysia sejak Mei tahun 2021 dan akan genap 5 tahun pada tahun depan. Namun, Hidalgo mengatakan ia akan memenuhi persyaratan tinggal 5 tahun dari AFIFA setelah Desember. Jika demikian, mantan pemain Sheffield Wednesday itu memenuhi syarat untuk membela Harimau Malaya mulai awal tahun depan. Saya rasa saya sudah berada di sini selama 5 tahun saat itu, kata Hidalgo. Namun, Hidalgo mengatakan ia belum berbicara dengan timnas Malaysia Peter Gelamovski mengenai masalah tersebut. Timnas Malaysia sedang berada di jalur yang tepat untuk menyegel satu tempat di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Skuad Harimau Malaya memimpin klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027 dengan meraup 6 poin dari 2 laga. 6 poin itu diraih berkat kemenangan beruntun atas Nepal 2-0 dan Vietnam 4-0 pada 2 laga awal. Nantinya, hanya juara grup berhak tampil di Arab Saudi bersama 18 tim lain yang lebih dulu merebut tiket otomatis. Ini menjadi kesempatan bagi Malaysia untuk lolos ke Piala Asia 2 kali beruntun setelah absen selama 42 tahun. Namun, Malaysia masih harus melakoni 4 laga sisa di kualifikasi Piala Asia 2027 hingga Maret tahun depan. Terdekat, Malaysia akan menghadapi melawan Laos 2 kali dan Nepal pada bulan Oktober dan November. Sebagai persiapan, Malaysia akan melakoni 2 pertandingan uji coba melawan Singapura dan Palestina. Malaysia akan melakoni laga uji coba melawan Singapura pada 4 September disusul Palestina 4 hari kemudian. Naturalisasi bukan hal baru bagi sepak bola Malaysia. Sejak dekade 2000-an, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM telah mengadopsi strategi ini untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Nama-nama seperti Leridon Krasniqi, Guilherme Dipole, dan Dion Kuls adalah hasil nyata dari pendekatan tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia terlihat lebih selektif. Mereka tak hanya mencari pemain asing yang tampil bagus di Liga Super, tapi juga harus memiliki komitmen jangka panjang terhadap negeri jiran. Kini, sebuah nama baru mencuat, Leandro Hidalgo, gelandang asal Argentina yang sudah bermain di Malaysia sejak 2021 dan akan genap 5 tahun tinggal di negeri itu pada akhir 2025. Persyaratan minimal FIFA untuk naturalisasi berdasarkan domisili. Leandro Hidalgo adalah gelandang serang serba bisa berusia 26 tahun. Lahir di Rosario, Argentina, ia sempat bermain untuk Akademi Newell's Old Boys dan memiliki pengalaman di klub Inggris, Sheffield Wednesday, meskipun tak mencatat banyak penampilan. Karirnya mulai stabil ketika hijrah ke Malaysia pada Mei tahun 2021. Ia bergabung dengan Johor Darul Ta'zim JDT, klub terkuat di Liga Super Malaysia. Namun karena kompetisi sengit di lini tengah,
ia lebih sering dipinjamkan saat ini ke Kuala Lumpur City FC, di mana ia menjadi andalan dalam lini serang. Hidalgo dikenal sebagai playmaker cerdas dengan visi permainan tinggi, pencipta peluang tajam, eksekutor bola mati yang akurat, fleksibel, bisa bermain sebagai sayap, gelandang serang, bahkan false nine. Spekulasi mengenai masa depan Hidalgo di timnas Malaysia diperkuat oleh pernyataan langsung dari Tengku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik JDT dan tokoh penting di balik kemajuan sepak bola Malaysia. Melalui akun media sosial ke-10 dulu Twitter, Tengku Ismail menyebutkan, Hidalgo juga merupakan rencana jangka panjang dengan pemain yang ada. Tak hanya itu, ia juga menyebut nama Bergson da Silva, striker asal Brasil yang telah 5 tahun bermain di Malaysia sebagai bagian dari rencana jangka pendek naturalisasi. Dengan 2 nama asing dalam radar timnas, Malaysia tampaknya akan kembali menggunakan strategi kombinasi pemain lokal dan naturalisasi untuk mencapai target tinggi, lolos ke Piala Asia 2027 dan tampil solid di pentas Asia. Dalam wawancara terbaru, Hidalgo mengonfirmasi bahwa ia sudah hampir memenuhi syarat 5 tahun tinggal di Malaysia sesuai ketentuan FIFA. Saya rasa saya sudah berada di sini selama 5 tahun saat itu, ungkap Hidalgo. Namun, ia juga menegaskan bahwa belum ada pembicaraan langsung dengan pelatih timnas Malaysia, Peter Kalmovski, terkait naturalisasi atau pemanggilan timnas. Meskipun demikian, Hidalgo membuka diri dan menyatakan siap membela Malaysia jika dipanggil. Ia merasa nyaman tinggal di Malaysia dan menganggap negara tersebut sebagai rumah keduanya. Di tengah rumor naturalisasi ini, timnas Malaysia sedang dalam performa bagus. Skuad asuhan Peter Kalmovski berada di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027 dengan 6 poin dari 2 pertandingan awal. Kemenangan meyakinkan atas Nepal 2-0, Vietnam 4-0 membuktikan bahwa Malaysia bukan lagi tim penggembira. Mereka kini menyimpan potensi besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. 4 laga tersisa melawan Laos dan Nepal akan sangat menentukan. Bila Malaysia mampu meraih kemenangan, mereka akan otomatis lolos ke putaran final di Arab Saudi. Jika itu terjadi, Malaysia akan mencetak sejarah. Lolos 2 kali beruntun ke Piala Asia, setelah sebelumnya mengakhiri puasa selama 42 tahun dengan tampil di edisi ke-2023. Jika proses naturalisasi Hidalgo selesai sebelum Januari tahun 2026, ia berpeluang tampil di Piala Asia. Lalu, seperti apa perannya? Pemain tengah fleksibel. Peter Kalmovski dikenal suka memainkan formasi 433 atau ke-4231. Hidalgo bisa mengisi peran nomor 10 di belakang striker atau sebagai wide playmaker, pelapis jangka panjang. Jika Bergson da Silva diproyeksikan sebagai solusi jangka pendek, maka Hidalgo adalah investasi jangka panjang untuk siklus 2026 sampai 2030. Keseimbangan taktis, kombinasi pemain lokal seperti Arif Aiman, Faisal Halim, dan Shemer Katiaba dengan Hidalgo di lini tengah bisa memberi Malaysia keunggulan dalam penguasaan bola dan kreasi serangan. Naturalisasi selalu memicu perdebatan. Sebagian fans menyambut baik, sebagian lainnya mempertanyakan nasionalisme dan komitmen pemain asing. Namun secara objektif, data menunjukkan bahwa pemain naturalisasi kerap memberi kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas tim nasional, baik di Malaysia, Indonesia, maupun negara lain seperti Qatar dan Jepang. Kunci keberhasilannya ada pada proses seleksi yang tepat, kesesuaian taktik, adaptasi budaya, dan bahasa komitmen jangka panjang. Dalam kasus Hidalgo, semua indikator itu terpenuhi. Ia sudah tinggal 5 tahun di Malaysia, aktif bermain, tidak punya catatan disiplin, dan menunjukkan loyalitas terhadap klub maupun masyarakat. Sebelum melanjutkan kualifikasi Piala Asia, Malaysia akan melakoni 2 laga uji coba. 4 September tahun 2025 vs Singapura, 8 September tahun 2025 vs Palestina. Laga ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh Peter Kalmovski, baik dari sisi taktik, rotasi pemain, maupun pencarian amunisi baru. Jika Hidalgo sudah sah dinaturalisasi pada awal 2026, maka uji coba berikutnya bisa menjadi debutnya bersama Harimau Malaya. Di media sosial Malaysia,
Banyak fans menyambut baik kemungkinan duet Hidalgo-Bergson dalam tim nasional. Apalagi jika keduanya tetap bermain untuk klub Jakarta yang punya chemistry bagus. Kalau sudah 5 tahun di sini dan performanya bagus, tak salah diberi kesempatan. Lihat saja Dion Tils atau Corbin Ong, tulis seorang netizen. Namun sebagian lainnya menilai bahwa Malaysia harus tetap memprioritaskan pengembangan pemain lokal. Sebagai pembanding, Indonesia juga aktif menaturalisasi pemain diaspora dan non-diaspora. Namun PSSI lebih banyak merekrut pemain muda keturunan seperti Ivergener, Rafael Struijk, Jens Weven atau profesional yang masih berada di puncak performa Mark Klopp, Sandy Walsh, dan lain-lain. Strategi Malaysia sedikit berbeda, lebih mengandalkan pemain asing yang sudah lama bermain di Liga Super Malaysia dan membuktikan loyalitasnya lewat waktu tinggal. Kedua pendekatan ini sah-sah saja, tergantung kebutuhan masing-masing federasi. Dengan kombinasi waktu tinggal, performa yang konsisten, dan restu dari elit sepak bola Malaysia, Leandro Hidalgo kini tinggal selangkah lagi menuju panggung internasional bersama Harimau Malaya. Tahun 2026 akan menjadi tahun krusial. Piala Asia menanti dan Malaysia membutuhkan sosok kreatif di lini tengah yang bisa menjembatani permainan modern mereka. Apakah Hidalgo adalah jawabannya? Waktu yang akan membuktikan. Tapi satu hal pasti, Malaysia sedang bersiap menciptakan kejutan baru, dan nama Hidalgo akan jadi bagian penting dari kisah itu. Disusun oleh Redaksi Ceklak Tide. Fakta, analisis, dan strategi sepak bola Asia Tenggara disajikan utuh tanpa bumbu sensasi.